Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Apa itu yang namanya sholat Jumat? Sholat Jumat adalah merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Nah, itu adalah sholat Jumat. Selanjutnya, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Yaitu fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Namun, sebelum Pak Guru melanjutkan menjelaskan tentang sholat Jumat, anak-anak perlu tahu, yaitu pertama, hari Jumat merupakan hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang yang melakukan kebaikan. Itu satu. Yang kedua, yaitu hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, yaitu hari bersatunya kembali Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Sedangkan yang keempat, yaitu sejak zaman jahiliyah, hari Jumat terkenal dengan sebutan Arubah yang artinya hari kasih sayang. Sedangkan yang kelima, yaitu sebaik-baiknya hari yang disinari oleh matahari. Yang keenam, yaitu hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni 600.000 penghuni neraka. Yang ketujuh, yaitu hari yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang meninggal pada hari Jumat, dia akan dicatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Selanjutnya yaitu dasar hukum sholat Jumat. Apa dasar hukum sholat Jumat? Yaitu dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 62. Dasar yang kedua yaitu berupa hadis Nabi yang berbunyi, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa a'dhamuha indallahi wa huwa a'dhamu indallahi li yaumil adha wa yaumil fitri, yang artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari. Bagi Allah merupakan hari yang paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dibandingkan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sah dan wajib sholat Jumat. Nah, syarat sah wajib sholat Jumat itu ada 7 syarat sah. Antara lain yaitu orang yang sholat Jumat harus beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, harus memasuki usia balik. Yang keempat, yaitu berakal. Yang kelima, harus orang laki-laki. Yang keenam, sehat. Dan yang ketujuh adalah orang yang menetap. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat Jumat, yaitu mencakup beberapa hal. Pertama ada
pemukiman, yaitu bisa di masjid desa atau perbatasan suatu desa atau kampung, atau pemukiman dalam wilayah administrasi desa tertentu. Yang kedua yaitu berjamaah dengan 40 orang jamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sedangkan yang keempat tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Yang kelima harus didahului dengan dua khutbah Jumat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat khutbah Jumat. Pak Guru akan menjelaskan syarat-syarat khutbah Jumat, yaitu berdasarkan kitab Syafinatun Najah. Yang pertama, orang yang sholat Jumat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat yang digunakan untuk sholat Jumat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Dan yang keempat berdiri bagi yang mampu. Yang kelima duduk di antara dua khutbah dengan batas minimal sama dengan lamanya tumakninah dalam sholat. Yang keenam berurutan antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Yang ketujuh yaitu berurutan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedelapan harus menggunakan bahasa Arab. Yang kesembilan yaitu jamaah yang mendengarkan minimal berjumlah 40 orang jamaah. Sedangkan yang terakhir yaitu dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Itu syarat-syarat khutbah Jumat. Sedangkan rukun sholat Jumat yaitu ada 5. Yang pertama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 khutbah. Yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah tersebut. Yang kelima yaitu membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan pada kedua khutbah. Demikian penjelasan tentang sholat Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.